Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi interVLAN routing dengan menggunakan router Cisco. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap VLAN memiliki broadcast domain yang berbeda, sehingga setiap masing-masing VLAN terisolasi antara VLAN yang satu dengan yang lainnya. Untuk setiap host pada masing-masing VLAN tidak dapat berkomunikasi walaupun host tersebut terhubung ke dalam switch yang sama. Namun dalam kondisi tertentu, komunikasi antar VLAN ini harus dilakukan seperti koneksi ke internet ataupun mengirimkan sebuah data dari VLAN satu ke VLAN yang lainnya. Dengan kata lain, kita harus menentukan cara bagaimana menentukan jalur lalu lintas antar VLAN yang berbeda. Nah, komunikasi antar VLAN ini disebut dengan interVLAN routing. Untuk penerapan interVLAN routing ini ada 3 opsi yang dapat digunakan. Opsi yang pertama yaitu adalah tradisional. Untuk opsi jenis ini, kita membutuhkan interface fisik pada router untuk setiap masing-masing VLAN yang ada di dalam jaringan. Sedangkan untuk pengaturan VLAN itu sendiri hanya ada di dalam switch, dan router tidak mengetahui tentang VLAN-VLAN yang ada di dalam jaringan. Setiap VLAN akan mempunyai jalur tersendiri untuk terhubung ke dalam router yang bertindak sebagai gateway untuk setiap masing-masing VLAN. Akan tetapi, untuk opsi jenis ini kita membutuhkan banyak kabel serta interface untuk menghubungkan antara switch dengan router. Dan semua itu tergantung dari jumlah VLAN yang ada di dalam jaringan. Kalau misalnya VLAN-nya cuma 2 atau 3 sih ya nggak masalah, tapi bagaimana kalau misalnya di dalam jaringan tersebut terdapat lebih dari 3 VLAN? Tentu kita harus menambah interface pada router sejumlah VLAN yang ada di dalam jaringan. Karena interface yang ada pada router itu jumlahnya sangat terbatas. Dan jika kita menambah interface pada router, otomatis kita akan menambah biaya operasional. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan opsi yang kedua, yaitu router on stick. Kenapa disebut router on stick? Hal ini dikarenakan VLAN yang mengarah ke router akan memiliki satu jalur link aja. Makanya disebut dengan router on stick. Nah, karena hanya memiliki satu jalur link aja, maka router harus memiliki konsep VLAN serta standarisasi IEEE 802.11q, yaitu trunking. Berbeda dengan opsi 1 di mana jumlah link serta banyaknya interface yang dibutuhkan tergantung dari jumlah VLAN yang ada di dalam jaringan. Sedangkan router on stick secara fisik hanya memiliki satu jalur link dan satu buah interface yang terpakai pada router. Nah, di dalam interface tersebut nantinya akan terdapat banyak subinterface untuk setiap masing-masing VLAN yang ada di dalam jaringan. Jika dilihat secara fisik, maka jalur yang digunakan hanya satu link aja. Akan tetapi secara logikal di dalamnya terdapat beberapa jalur yang dipisah berdasarkan VLAN-nya. Ketika sebuah paket masuk ke dalam jalur antara switch dan router, maka paket tersebut akan melewati jalurnya berdasarkan tag VLAN yang diberikan oleh switch. Ketika sampai di router, maka paket tersebut akan melewati subinterface berdasarkan VLAN yang di-tag sebelumnya oleh switch. Dan akhirnya paket tersebut akan dikirim berdasarkan tujuannya. Untuk opsi kedua ini yaitu router on stick sering banget dipakai di perusahaan yang berskala besar dan sampai saat ini masih tetap digunakan. Lalu bagaimana cara konfigurasinya? Let's go kita config. Oke, untuk topologi yang kita gunakan bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk menghemat waktu di topologi ini saya sudah melakukan konfigurasi VLAN, kemudian trunking antar switch, dan juga nggak ketinggalan yaitu hostname serta banner MOTD untuk setiap masing-masing switch. Jadi jika kalian ingin mengikuti video ini, jangan lupa untuk melakukan konfigurasi tersebut ya. Dan jika kalian lupa, kalian bisa mempelajarinya di video tutorial sebelumnya. Oke? Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan remote terhadap switch yang terhubung langsung dengan router, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam topologi ini yang terhubung langsung dengan router itu adalah switch 01. Nah, di sini kita gunakan kabel konsol, kemudian kita koneksikan dari PC admin dengan menggunakan RS232 ke switch dengan menggunakan konsol. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal double klik, kemudian pilih desktop, setelah itu pilih terminal dan pilih OK. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal masuk ke dalam switch aja gitu ya.
Nah, untuk konfigurasi pertama adalah kita lakukan konfigurasi trunking untuk interface yang menuju ke router gitu. Kenapa kita harus menggunakan trunking? Karena dengan trunking VLAN yang ada di dalam jaringan ini akan dibawa dengan menggunakan jalur trunking tersebut gitu. Sehingga di dalam jalur trunking tersebut akan memisahkan antara VLAN yang satu dengan VLAN yang lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat topologi di sini, interface yang terhubung langsung dengan router itu adanya di gig 0/1. Berarti yang kita lakukan konfigurasi trunking itu adanya di gig 0/1. Oke, nah kita masuk dulu ke global config. Kemudian kita masuk ke interface yang tadi, yaitu interface gig 0/1. Dan kita aktifkan mode trunkingnya, yaitu dengan menggunakan perintah switch port mode trunking. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti si interface gig 0/1 sudah dibuat atau sudah dikonfigurasi mode trunking. Kita save hasil konfigurasi tersebut dengan menggunakan perintah 2r ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan si kabel konsol ini ke router gitu ya. Nah, caranya ya tinggal pindahkan, klik, kemudian pilih di bagian konsol di arah router. Kemudian kita remote lagi dengan menggunakan terminal. Oke. Nah, untuk konfigurasi di router Cisco, langkah pertama yang harus kita config ya tentunya kita harus merubah si hostname-nya dulu. Karena defaultnya si router itu namanya adalah router gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke global config dulu. Kemudian kita ganti dengan menggunakan nama hostname. Misalnya di sini hostname-nya adalah R01. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita aktifkan dulu interface yang ada di dalam router. Karena statusnya ketika kita nyalakan si router ini, interface-nya itu dalam keadaan shutdown atau dalam keadaan off gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, interface yang mengarah ke switch itu adanya di gig 0/1. Berarti di gig 0/1 inilah yang nantinya bakalan kita konfigurasi sub interface berdasarkan VLAN-nya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke dalam konfigurasi router. Kemudian kita aktifkan dulu nih gig 0/1-nya. Caranya kita masuk dulu ke interface gig 0/1. Kemudian kita aktifkan dengan perintah no sh gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini statusnya, kita lihat di bagian interface-nya itu akan berubah menjadi warna hijau. Karena sebelumnya dalam keadaan aktif, maka warnanya berubah jadi merah gitu ya kalau belum aktif. Nah, kalau misalnya udah aktif, dia akan berubah menjadi warna hijau. Oke, kita balik lagi untuk konfigurasinya. Nah, kalau misalnya udah melakukan mengaktifkan si interface ini, langkah selanjutnya yaitu kita buat sub interface berdasarkan VLAN-nya masing-masing gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi untuk sub interface ini, kita harus tahu dulu nih VLAN berapa aja yang ada di dalam jaringan. Kalau misalnya kita lihat di dalam topologi, VLAN yang ada di dalam jaringan itu ada dua, yaitu VLAN 10 dan 20. Berarti sub interface yang kita buat itu ada dua aja gitu ya. Kecuali kalau misalnya VLAN-nya lebih dari 2, ada 10 atau 20 ya berarti kita sesuaikan aja berdasarkan VLAN-nya gitu ya. Oke, kita remote lagi. Kemudian kita keluar dari interface gig 0/1. Kemudian kita buat sub interface-nya. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah interface gig 0/1 titik 10 gitu ya. Jadi titik 10 ini itu adalah VLAN-nya. Kalau misalnya VLAN-nya 110 ya berarti di sini tulisannya 1.110 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita aktifkan yang namanya mode trunking di interface ini, yaitu dengan mengaktifkan yang namanya encapsulasi.1key untuk trunkingnya. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah encapsulation .1key. Kemudian VLAN-nya VLAN berapa? Di sini VLAN-nya adalah VLAN 10, berarti .1key-nya adalah 10. Oke. Nah, kalau misalnya udah, baru kita aktifkan atau kita konfigurasi untuk IP address-nya untuk VLAN 10. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam topologi bahwa si IP address untuk VLAN 10 itu adalah 192.168.10.1 untuk interface gig 0/1.10 gitu ya. Nah, berarti untuk konfigurasinya, untuk IP address-nya di sini itu adalah IP address 192.168.10.1. Nah,
IP address ini yang nantinya bakalan dijadikan gateway untuk si komputer host yang ada di VLAN 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah tinggal tekan enter aja. Kemudian langkah selanjutnya kita buat hal yang sama untuk VLAN 20. Kita buat subinterface-nya dulu. 0/1.20. Kemudian kita enkapsulasikan untuk mode trunkingnya. .1key 20. Kemudian IP address-nya untuk si VLAN 20. Nah, kita lihat lagi nih di topologi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk VLAN 20 IP address untuk interface gigabit 0/1.20 itu adalah 192.168.20.1. Berarti di sini untuk konfigurasi si interface tersebut kita kasih IP address-nya 192.168.20.1 ya. Jangan lupa subnet masknya, yaitu 255.255.0 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita exit gitu ya. Nah, untuk sampai di sini untuk konfigurasi subinterface untuk masing-masing VLAN sudah selesai dilakukan. Dan jangan lupa untuk men-save hasil konfigurasi tersebut dengan menggunakan perintah do wr gitu ya. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi IP address berdasarkan interface, kita bisa menggunakan perintah do show IP interface brief gitu ya. Dan ini untuk perintah ini bisa disingkat gitu ya. Nah, kemudian ditekan enter dan di sini bisa kita lihat bahwa IP address tersebut sudah masuk berdasarkan VLAN-nya masing-masing gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi gateway untuk setiap PC di masing-masing VLAN. Oke, misalnya di sini yang saya konfigurasi adalah PC 5. Kita config PC 5 di mana gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Karena apa? Karena si PC 5 ini adanya di letaknya itu adanya di VLAN 10. Makanya IP gateway-nya itu adalah di subinterface 0/1.10 ya. Karena interface ini adalah untuk interface VLAN 10 gitu. Dan IP address si interface tersebut adalah 192.168.10.1. Dan ini yang akan dijadikan gateway untuk setiap PC yang ada di VLAN 10 gitu ya. Nah, berarti di sini untuk konfigurasi IP address-nya adalah 192.168.10.1 gitu. Nah, kalau misalnya udah kita lakukan pengetesan dengan melakukan ping dari PC 5 ke IP gateway-nya, bisa terkoneksi atau enggak gitu ya. Yaitu dengan menggunakan perintah ping, kemudian IP gateway-nya adalah 192.168.10.1. Dan bisa dilihat di sini bahwa si komputer PC 5 itu bisa terkoneksi ke router dengan menggunakan IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1 gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi yang sama untuk VLAN 20 dengan default gateway-nya yaitu adalah 192.168.20.1 sesuai dengan interface-nya masing-masing berdasarkan VLAN-nya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita konfigurasi untuk default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Oke, nah kalau misalnya udah kita lakukan pengetesan dengan ping ke gateway-nya dulu, bisa atau enggak. Ping 192.168.20.1. Oke, bisa dilihat di sini bahwa PC 6 sudah bisa terkoneksi ke router dengan melihat status replay dari hasil ping yang kita lakukan gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita ping ke default gateway-nya si VLAN 10 yaitu ping 192.168.10.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa si PC 6 ini bisa melakukan ping ke gateway yang ada di VLAN 10. Yang berarti bahwa inter-VLAN routing yang kita lakukan sudah berhasil atau sudah dilakukan. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan ping ke PC 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini PC 5 itu adalah IP address-nya 192.168.10.4. Kita coba ping dari PC 6 ke PC 5 apakah reply atau enggak gitu ya. Nah, kita lakukan ping ke IP PC 5 yaitu 192.168.10.4 gitu ya. Bisa reply atau enggak. Dan di sini bisa kita lihat bahwa statusnya reply nih. Nah, berarti komunikasi antara PC 6 dengan PC 5 sudah berhasil dilakukan. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa konfigurasi inter-VLAN routing sudah berhasil dilakukan.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mengklik tombol share supaya teman-teman kalian dapat belajar seperti kalian. Terus berkarya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.